Perkenalkan, nama saya Syarif Japalepi. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang desentralisasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, apa itu pengertian dari desentralisasi pendidikan? Desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menggunakan input pelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tua maupun komunitas tersebut. Sedangkan tujuan dari desentralisasi pendidikan ialah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut. Maka, desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Selanjutnya ada ruang lingkup desentralisasi pendidikan. Yang pertama ada desentralisasi perundang-undangan pendidikan. Salah satu keberhasilan dalam desentralisasi manajemen pendidikan sangat tergantung pada dokumen peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari dua sumber. Yang pertama yaitu komitmen politik dan kemauan politik. Selanjutnya ada desentralisasi organisasi kelembagaan politik. Pembaharuan struktur kelembagaan pendidikan di daerah perlu memerhatikan tiga hal pokok. Yang pertama yaitu kewenangan, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing daerah dengan berdasarkan pada demokratis, pemberdayaan, dan pelayanan umum di bidang pendidikan. Selanjutnya ada desentralisasi manajemen kurikulum pendidikan. Perubahan yang paling mendasar dalam aspek manajemen kurikulum bahwa pendidikan harus mampu mengoptimalkan semua potensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat, baik pada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah, masyarakat maupun swasta. Sekian, terima kasih. Desentralisasi manajemen pembiayaan pendidikan. Salah satu persoalan dalam desentralisasi manajemen pembiayaan pendidikan apabila diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah adalah adanya pemikiran untuk menerapkan pendekatan ekonomi dalam pendidikan. Pendekatan ini akan memunculkan persoalan apakah investasi yang dilakukan dalam bidang tersebut memberikan keuntungan ekonomi. Dalam menjawab pertanyaan ini, telah terjadi silang pendapatan dinyatakan dalam beberapa pendekatan perencanaan pendidikan seperti pendekatan investasi sumber daya, pendekatan social demand, dan pendekatan return. Desentralisasi manajemen sarana dan prasarana. Permasalahan-permasalahan yang menyangkut fasilitas pendidikan ini erat dikaitkan dengan kondisi tanah dan bangunan dan perabotan yang menjadi penunjang terlaksana proses pendidikan. Dalam aspek tanah berkaitan dengan status hukum kepemilikan tanah yang menjadi tempat pendidikan, letak yang kurang memenuhi persyaratan lancarnya proses pendidikan, sempit, ramai, terpencil, kumuh, dan labil, dan lain-lain. Pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan nasional di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah yang dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia, termasuk juga aspek pendidikan. Langkah-langkah desentralisasi pendidikan, yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua ada pelaksanaannya, lalu yang ketiga ada kontrol dan evaluasi. Selanjutnya adalah desentralisasi substansi manajemen pendidikan. Substansi manajemen pendidikan nasional yang mencakup tata perundang-undangan, organisasi pendidikan, kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, peserta didik, lingkungan fisik, dan kerjasama masyarakat. Terima kasih.